Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C11917. Saya dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia FKIP 2019. Baik, maksud tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kimia organik 3. Baik, pada video kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang proteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Baiklah, langsung saja. Proteksi merupakan suatu perlindungan terhadap gugus fungsional tertentu dalam sebuah reaktan. Adanya proteksi ini karena suatu gugus fungsi dapat mengganggu gugus fungsi ataupun tempat lain dalam suatu molekul yang kompleks. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa gugus pelindung atau gugus proteksi merupakan suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak larut, bereaksi dengan pereaksi ataupun pelarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Nah, gugus pelindung tersebut kemudian ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya, sehingga gugus ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sintesis organik dalam banyak tahap ataupun multi tahap. Nah, suatu gugus dapat berperan sebagai gugus pelindung apabila telah memiliki syarat, yaitu yang pertama, mudah dimasukkan dan mudah untuk dihilangkan. Yang kedua, resisten terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Yang ketiga, sedapat mungkin resisten terhadap berbagai macam varietas reagen. Dan yang terakhir yaitu stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Nah, berikut ini adalah tabel gugus-gugus pelindung yang telah mempunyai syarat-syarat untuk menjadi gugus pelindung. Nah, gugus yang pertama yaitu aldehid atau FCHO. Gugus pelindungnya yaitu asetal dengan penambahan ROH dan H+, dengan menghilangkan H+ atau H2O. Ketahanannya yaitu nukleofil, basa, dan reduktor. GP-nya reaktif terhadap elektrofil dan oksidator. Yang kedua yaitu keton atau FCOR. Gugus pelindungnya yaitu asetal atau ketal dengan penambahan ROH dan H+, dan dengan penghilangan H+ atau H2O. Nah, dengan ketahanannya yaitu nukleofil, basa, reduktor, dengan GP reaktif terhadap elektrofil dan oksidator. Selanjutnya yaitu basa, FCO2H, dengan gugus pelindungnya yaitu ester, dengan penambahannya yaitu C2N2, penghilangannya yaitu H2 atau katalis, ketahanannya yaitu basa lemah atau nukleofil, dengan GP reaksi terhadap basa kuat, nukleofil, dan reduktor. Selanjutnya kita langsung saja pada alkohol. Nah, alkohol ini gugus pelindungnya yaitu ester dengan penambahan basa, dengan penghilangan asam, dan kemudian dengan ketahanan nukleofil, dan juga GV-nya reaktif terhadap elektrofilnya. Baik, langsung saja selanjutnya. Nah, proteksi melibatkan 3 langkah reaksi, yaitu yang pertama adanya suatu penambahan turunan yang inert atau dapat direaksikan dengan gugus proteksi. Yang kedua yaitu menjalankan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu melepaskan kembali gugus proteksinya. Nah, contohnya dapat teman-teman lihat di bawah ini. Nah, yang pertama ini merupakan proteksi gugus pengganggu ataupun
contoh dari pembuatan asam siklik. Nah, kemudian ia akan menjalankan suatu reaksi yang diinginkan seperti pada reaksi dengan 2 pH NGBr-nya. Direaksikan dengan 2 pH NGBr. Nah, selanjutnya nah, kemudian setelah direaksikan dengan pH NGBr tadi, dia akan melepaskan kembali gugus proteksi ataupun gugus pelindungnya tadi. Nah, di sini yaitu dengan pelepasan etilen glikol. Nah, contoh selanjutnya dari pelindungan gugus fungsi. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di sini. Penjelasannya yaitu pada sintesis molekul target 1 ini berdasarkan diskoneksi tersebut, di mana reagen Girnat dapat menyerang suatu karbonil keton yang lebih reaktif, sehingga produk yang dihasilkannya pun salah. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, terlebih dahulu gugus ketonnya harus kita lindungi. Nah, contoh lainnya yaitu sintesis alkohol dari ketoester. Nah, yang pertama ini, ester terbutil sangat mudah dihidrolisis dalam suasana asam. Ester merupakan gugus pelindung yang baik untuk melindungi alkohol dan asamnya. Ini contohnya. Nah, penjelasan dari bawahnya itu yaitu ester, suatu ester benzil dapat diputus dengan hidrolisis. Kemudian, 2. Trimethyl atau ester etoksimetil biasanya dipecah dengan HF dalam asetonitri oleh ion fluorida. Selanjutnya yaitu, nah kita masuk ke dalam permasalahannya. Permasalahan yang pertama yaitu mengapa gugus pelindung sangat berperan penting dalam sintesis kimia. Nah, alasan saya memilih hal ini sebagai bahan untuk dijadikan permasalahan adalah karena saya itu penasaran mengapa dalam sintesis kimianya itu gugus fungsi, gugus pelindungnya itu mempunyai peranan penting di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu dalam suatu reaksi pada gugus fungsi, menurut Anda di mana kita harus menambahkan gugus pelindung pada reaksi tersebut? Nah, alasan saya memilih hal ini untuk dijadikan permasalahan adalah karena saya penasaran dalam suatu reaksi itu kapan dan di mana letaknya kita harus menambahkan gugus pelindung pada reaksi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengapa ester dapat dikatakan sebagai gugus pelindung yang baik untuk melindungi alkohol dan asam. Nah, adapun alasan saya memilih hal ini untuk dijadikan permasalahan adalah karena saya itu penasaran mengapa sih ester ini dapat dikatakan sebagai gugus pelindung yang baik untuk melindungi alkohol dan juga asamnya. Baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.